sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan nikmat sehat dan nikmat waktu. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kali ini kita akan membahas struktur pasangan yang tidak simetris, tapi lapis kedua berakhir dengan simetris sempurna. Kita mulai dengan kode pasangan surat 2886114. Ini adalah kode surat Madaniyah dan surat Makkiyah 7 digit. Lebih banyak dari pin ATM yang hanya 6 digit. Disebut kode karena bolak-balik merupakan kelipatan 7, bilangan prima yang digunakan juga pada Al-Quran. Misalnya saja 7 langit akhirat, langit pertama sampai langit ke-7, yang menunjukkan ada 7 dimensi ruang dan waktu di atas kita. Kita berada di dimensi keempat menurut teori M, dan di atasnya ada 7 dimensi ruang dan waktu, sehingga semua di jagat raya ini ada 11 dimensi ruang dan waktu. Kemudian juga ada ibadah haji misalnya, tawaf dan sa'i itu dilakukan 7 kali. Dalam surat Al-Fatihah juga begitu, di pembuka ada 7 ayat. Demikian juga surat yang menggunakan kode abjad Hamim juga banyaknya 7. Nah, bilangan 7 ini selain bilangan prima juga adalah shift number, anggota shift number. Jadi sudah istimewa, bilangan prima makin istimewa lagi karena dia juga bilangan yang disebut shift numbers. Shift number didefinisikan sebagai 2n plus 1 dalam matematika, di mana n adalah bilangan prima juga. Di sini untuk angka 7 n-nya adalah 3. Nah, contoh shift numbers lain adalah 5, 11, 23, 47 dan seterusnya. Nah, kita jika bicara dakwah Nabi dan pasangan surat Makkiyah dan Madaniyah, kita telah mengetahui bahwa dakwah Nabi berlangsung sekitar 23 tahun, mulai tahun 610 hingga tahun 632 Masehi. Jadi sekitar 23 tahun dalam 2 periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrah ke Madinah dan periode Madinah. Turunnya wahyu bertahap sesuai dengan kondisi dan tempat kejadian. Oleh sebab itu kategori surat juga terbagi 2. Pertama, surat Makkiyah yang umumnya turun di periode Mekah. Yang kedua, surat Madaniyah yang umumnya turun pada periode Madinah, dari antara sekitar 622 Masehi sampai 632 Masehi. Namun perlu dicatat, ini berdasarkan periode, karena ada sejumlah ayat yang turun pada periode Madinah setelah hijrah, tapi sebenarnya turun saat Nabi di Mekah. Misalnya surat Al-Maidah ayat 3, yang bunyinya kurang lebih diharamkan bagimu, Jadi diharamkan bagi kita makan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh matinya, hewan yang ditanduk dan mati karena binatang buas, kecuali hewan tersebut sempat kita sembelih. Nah, ini adalah Al-Maidah ayat 3, ada di surat Madaniyah, tapi menurut mayoritas ulama ini turun di Mekah. Nah, bilangan 23 ini selain bilangan prima, tadi juga bilangan shift number. Luar biasa, sudah istimewa lagi. Digunakan pada pasangan kromosom manusia. Begitu kebetulan, di Al-Quran juga surat nomor 23 adalah surat Mu'minun. Lalu pertanyaannya, berapa sebenarnya jumlah surat Makkiyah dan Madaniyah? Mudah sekali sahabat sekalian, Lihat saja jumlah ayat surat Al-Baqarah sebagai petunjuk. Nah, jumlah ayat 286.
Artinya surat Madaniyah ada 28 surat dan surat Makkiyah 86 surat. Ya, begitu kebetulan. Ya. Sehingga ada pertanyaan susulan, siapa sebetulnya yang menyusun mushaf ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana letak pasangan dalam bentuk pers? Ya. Uniknya masing-masing berpasangan dalam bentuk nomor surat ganjil dan genap yang banyaknya sama. Dengan demikian surat Madaniyah terdiri dari 14 pasang surat, ya, 14 surat ganjil dan 14 surat genap. Begitu pula surat Makkiyah, 43 pasang surat ganjil dan genap, sama banyaknya. Ini pasti di mana saja Al-Quran di seluruh dunia, ya, pasti terdiri dari tadi 14 pasang surat Madaniyah dan 43 pasang surat Makkiyah. Jika tidak begitu, maka itu bukan mushaf Al-Quran, mungkin salah dan bahkan palsu, ya. Dan kita tahu itu tidak otentik lagi, bukan wahyu ilahi lagi. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh, ya, surat Madaniyah yang lebih sedikit, ya, bisa dilihat di tabel di berikutnya ini. Nah, untuk sisanya sahabat sekalian, saya anjurkan bisa dikerjakan sendiri, ya, di rumah sebagai pekerjaan rumah. Insya Allah jika ini dikerjakan dan terbukti benar, kita atau sahabat sekalian, maka keimanan akan Al-Quran makin bertambah dengan cara yang berbeda. Jadi di sini tabel 14 pasang surat Madaniyah, ya, dimulai dari surat ganjil, ya, itu Ali Imran, diakhiri dengan Al-Zalzalah. Sedangkan yang surat genap mulai dari Al-Baqarah, diakhiri dengan An-Nasr. Lalu apa maknanya semua ini? Maknanya, jika jumlah surat, jumlah ayat atau letaknya berubah, maka kripto Al-Quran berpotensi hilang. Jika hilang, artinya isi Al-Quran tidak asli lagi. Loh, kata kawan saya, bagaimana kalau misalnya surat Ar-Rahman dan surat Al-Hadid tertukar? Bukankah tidak masalah karena sama-sama ganjil? Ya benar, karena yang 155, 157 sama-sama ganjil, ya, jika berpasangan. Namun baik surat Al-Hadid, ya, maupun Ar-Rahman sebenarnya memiliki kripto tersendiri, ya. Misalnya saja Al-Hadid berhubungan dengan Verum 57 yang memiliki nomor atom 26, elektron 31. Ini termasuk isotop besi yang stabil dan banyak di ruang angkasa, ya. Jadi ada Fe5A7, ada Fe56, Fe56 itu banyak di bumi, ya, memiliki elektron 30. Sedangkan Fe57 memiliki elektron 31, ya. 31 tambah 26, maka Fe57 menjadi 57, ya. Dan memiliki berat massa hampir 57 dan ditempatkan di Al-Quran juga di nomor 57, ya. Jadi ini topik sendiri sebetulnya, topik kripto yang lebih canggih. Jadi ini saya jelaskan, ya, sebagai ilustrasi bahwa tiap surat juga memiliki kode lagi lapisan lain. Sekarang pertanyaan lain, mengapa dipilih angka 28 dan 86 untuk jumlah surat Madaniyah dan Makkiyah? Ya. 28 dan 86 dipilih, ya, karena membentuk kripto 7 digit dengan jumlah surat total, yaitu 114 surat, ya, di mana yang luar biasa, ya, kripto tersebut bolak-balik merupakan kelipatan 7 juga, ya. Coba nih perhatikan, ya, 28, 86, 114, ya, 28 jumlah surat Madaniyah, 86 surat Makkiyah, ya, 114 jumlah surat Al-Quran, ya. Ya, disebut kripto karena dibaca dari kiri maupun kanan itu habis dibagi 7 atau kelipatan 7.
Ya luar biasa, 7 digit bolak-balik kedapatan 7 juga. Ya coba sekarang bandingkan misalnya, ya saya sendiri PIN ATM 6 digit itu paling-paling juga hanya tanggal kelahiran. Ya bisa tanggal kelahiran pasangan kita, orang tua kita dia masih ada, anak kita, atau tanggal kelahiran cucu kita. Ya atau tanggal kelahiran orang-orang yang istimewa. Tetapi di Al-Quran ya 7 digit itu bolak-balik kelipatan 7 digit juga. Lalu ada yang bertanya, siapa sebetulnya yang menyusun Al-Quran sehingga membentuk coding tersendiri? Ya ini semuanya ya berdasarkan hadis dan riwayat. Ini karena berkat instruksi Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung ketika turunnya wahyu. Jadi Jibril memerintahkan penempatan ayat di surat mana dan juga memerintahkan surat di urutan keberapa ya. Nabi hanya menghafal, tidak lain ya. Sehingga ketika wahyu turun terakhir ya, Jibril memerintahkan Nabi untuk mengulang 2 kali. Dan pada saat itu Nabi mengulang semua hafalan 114 surat dengan urutannya 2 kali. Ketika hafalannya benar, maka disitulah selesai turunnya wahyu. Dengan demikian manusia tidak memiliki wewenang untuk penyusunan mushaf Al-Quran ini. Bahkan Nabi pun tidak. Ya. Kita juga bisa memahami, karena kalaupun diberi wewenang, manusia juga tidak akan mampu menyusun isi serupa Al-Quran ini. Nah, yang surat Makkiyah silahkan dicoba di rumah, pasti terdiri dari 43 pasang ganjil dan genap. Lalu apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya secara singkat adalah Al-Quran tersusun sedemikian rupa sehingga kita paham tidak sama dengan kronologis wahyu. Pertama, yaitu bentuk 57 surat homogen dan 57 surat heterogen. Kedua, bentuk 14 pasang surat Madaniyah dan 43 pasang surat Makkiyah. Dan 3, membentuk pasangan surat dengan kode 2886114, kode 7 digit. Dan keempat, secara sederhana, jumlah surat Madaniyah dan Makkiyah ditunjukkan dalam jumlah ayat pada surat Al-Baqarah 28. Surat Al-Baqarah ya yang memiliki jumlah ayat 286. Ya, coba kita renungkan perlahan-lahan, apakah ada kitab serupa ini di dunia, apapun bahasanya dan isinya. Ya, ini sangat istimewa. Baik, sahabat sekalian, terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa pula dalam seri Kripto Al-Quran berikutnya. Insya Allah akan jauh lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.